Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mantap. Gimana semangatnya pagi ini? Masih semangat? Masih Gimana liburannya kemarin? Menyenangkan. di rumah aja, Pak. Di mana aja kalian liburannya? Di rumah. Oke, udah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siang. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Bahasa Indonesia. Materinya? Teks biografi. Oke, sebelum itu apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Pak. Oke nih. Hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Tujuan pembelajaran pada teks biografi hari ini yaitu menganalisis struktur teks biografi dan mengevaluasi nilai keteladanan teks biografi. Di sini ada yang sudah pernah membaca teks biografi? Sudah. Baiklah. Kalau gitu kita tonton video singkat berikut ini ya. Halo, aku adalah Ajudan Jenderal Evin Yusuf dan Hugo Yuval Wayer. Oke, menurut kalian siapakah tokoh pahlawan yang tampil di video AI ini? Jenderal Pierre, yakin? Ya, jadi ini adalah Jenderal Pierre atau Kapten Pierre Tendian. Ada yang tahu siapa sosok Pierre Tendian ini? Boleh angkat tangan. Belum Belum, tahu? Pak. Belum tahu. Oke, jadi Pierre Tendian ini merupakan ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution yang gugur pada saat peristiwa G30 SPKI. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang pertama. Mengapa kisah dari kisah hidup Pierre Tendian masih dikenang dan dipelajari hingga saat ini? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Jasanya, jasanya, kemudian Pak. Kan jasa, dulu terus pas itu gerakan 30S. BK. Nah, itu Pierre Tendian itu menggantikan sosok siapa tadi? Kak Nasution untuk biar apa namanya, Pak Nasution bisa melarikan diri, Iya, seperti betul. itu. Ada lagi? Keberaniannya. Iya, dia kan sudah menggantikan sosok Jenderal Ahmad Nasution dalam kejadian tersebut ya. Jadi dia berani menggantikan memajukan diri untuk menjadi sosok tiruan atau sosok Jenderal Ahmad Nasution. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat mengetahui perjalanan hidup dan nilai keteladanan seorang tokoh melalui sebuah teks? Ada yang tahu? Membaca, kemudian dari internet, dari buku, dari teks biografi. Ya, jawaban kalian bagus ya. Oke, sebelum lanjut, saya akan membagikan LKPD untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berkelompok ya. Ya, Ini siapa? dua, yang ini tiga ya. Iya, Oke, terima boleh kasih. disimak. Oke, sudah dapat semuanya? Oke. Menurut kalian nih, kan hari ini kita belajar mengenai teks biografi. Nah, teks biografi itu apa sih? Teks tentang riwayat hidup seseorang yang di dalamnya mengandung keteladanan, Pak. Betul. Ada lagi yang bisa menjawab lainnya? Tidak? Iya, jadi teks biografi merupakan teks yang mengisahkan atau menceritakan kisah hidup seseorang dan di dalamnya terdapat keteladanan yang dapat kita ambil atau kita petik. Nah, kalau teks biografi itu menurut kalian ditulis oleh si tokoh itu sendiri atau oleh orang lain? Orang lain. Oke, kalau
Menurut kalian bedanya teks biografi dan autobiografi itu apa? Itu biasanya di tokoh-tokoh penting. Iya, Kalau untuk autobiografi sendiri itu biasanya menceritakan diri sendiri. betul. Jadi untuk teks biografi itu merupakan teks yang ditulis untuk seseorang yang penting. Biasanya itu mudah ada jasa-jasa atau sesuatu yang penting yang dia lakukan. Kalau autobiografi itu memang ditulis oleh diri sendiri dan biasanya digunakan untuk suatu kepentingan. Nah, kalau teks biografi itu kan lebih ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi itu biasanya ditulis oleh siapa? Sendiri. Yakin ditulis sendiri? Yakin. Kenapa kok kalian yakin teks autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri? Ada yang tahu? Coba kalian perhatikan. Kalau teks biografi itu kan tulisannya menggunakan langsung nama. Nama atau menggunakan misalnya Kapten si Anumata Pierite Andrestedean atau ada juga ajudan. Nah, itu termasuknya kan berarti kata ganti ke tiga. Nah, kalau autobiografi coba ada saya. Nah, itu artinya apa? Kata ganti Pak. Nah, jadi bedanya biografi dan autobiografi itu apa menurut kalian? Sudut pandang yang berbeda. Ya, kalau biografi menggunakan sudut pandang ketiga, kalau autobiografi menggunakan sudut pandang pertama. Oke, sudah bagus ya. Sekarang kita lanjut ke struktur teks biografi. Struktur teks biografi kan ada 3 nih. Apa aja? Coba. Orientasi, peristiwa, orientasi. Iya. Kalau orientasi itu biasanya memuat apa? Pengenalan, Kemudian latar belakang. Terus ada lagi riwayat hidup, riwayat hidup. riwayat pendidikan, Oke, kalau peristiwa, jalannya peristiwa, jalannya peristiwa. Kemudian karirnya, ada lagi hal yang telah dilalui. Ada lagi? Sudah? Oke, sekarang yang reorientasi itu atau penutup, isinya tentang apa? kesimpulan, Terus ulasan, ada lagi? pemikiran penulis secara pribadi. Iya, jadi kalau teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi. Itu orientasi itu memuat perkenalan, nama tokoh, latar tokoh, kemudian tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian untuk peristiwa, peristiwa itu biasanya lebih komplit atau lebih banyak. Makanya yang dimuat itu tentang misalnya kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh, kemudian pemecahan masalah, adanya konflik, adanya kebahagiaan hidup, peningkatan karir, dan lain-lain. Kemudian yang bagian terakhir yaitu ada reorientasi atau penutup yang berisi tentang simpulan, biasanya lebih singkat dan biasanya ada pandangan dari si penulis terkait si tokoh yang ia tulis tersebut. Oke, untuk biar lebih paham, coba kalian lihat contoh teks biografi berikut. Menurut kalian, teks biografi Ki Hajar Dewantara ini bagian atau strukturnya apa? Orientasi, Orientasi. Kenapa menurut kalian kok bisa ngomong ini orientasi? karena memperkenalkan Ki Hajar Dewantara, ada tanggal lahirnya, Betul, ada tanggal lahir, terus nama aslinya, nama asli Raden Mas Waldi Suryaningrat, terus latar belakang keluarga bangsawan Puro Pahlaman. Oke, sudah pintar ya. Sekarang coba yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini menurut kalian bagian apa? peristiwa, Peristiwa. Kenapa disebut peristiwa? karena berisi perjalanan, Perjalanan hidup, terus hal yang terkesan dari Ki Hajar Dewantara. iya betul. Terus ada lagi perjalanan hidup, terus keteladanannya. Ada lagi?
Sudah, oke, betul. Jadi ini merupakan bagian peristiwa karena sudah ada perjalanan hidupnya, kemudian ada peteladannya. Nah, ya. Oke, sekarang kita yang terakhir ada bagian apa ini kalau kalian tahu? Reorientasi. Apa menurut kalian ini reorientasi? Betul, jadi di bagian orientasi itu berisi bagian simpulan atau pandangan dari si penulis terkait Ki Hajar Dewantara ya. Oke, sekarang menurut kalian nih, apa yang membuat Ki Hajar Dewantara itu dikenang dari dulu hingga saat ini? Ada yang tahu jawabannya? Jasa-jasanya, kemudian apalagi? Betul, ada lagi menggaungkan pendidikan, terus apalagi? Udah, kalau nilai karakter dari Ki Hajar Dewantara yang menurut kalian buat kalian tersentuh atau dikenang itu seperti apa? Mungkin kegigihannya dalam memperjuangkan pendidikan kah? Atau seperti apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, sebagai motivasi kita, Pak. Kalau dari Ya. saya, sebagai motivasi kegigihan generasi muda untuk selalu melanjutkan pendidikan, Pak. Jadi pendidikan itu penting sehingga kita sebagai generasi muda itu harus menempuhnya sebaik mungkin. Itu kalau dari saya, Pak. Betul. Jadi nilai-nilai karakter yang paling membuat kalian tersentuh itu seperti menjadi teladan untuk agar kalian bisa menjadi pendidik atau siswa yang baik tentunya ya. Oke, agar kalian lebih paham mengenai materi yang hari ini kalian silakan kalian bacakan teks biografi Rumpang yang ada di layar ini agar lebih mudah. Kalian bisa mengaksesnya melalui Wordwell. Silakan untuk scan barcode yang tersedia, boleh. Kalau tidak bisa, kalian bisa membukanya di LKPD ya. Itu di kegiatan 3 ada barcode juga yang sama dengan yang ditampilkan di layar. Nah, kalau tidak bisa juga melalui link yang tersedia di bawah ini, atau yang ada di LKPD juga ada. Nah, kalian bisa langsung melengkapi bagian-bagian yang rumpang di dalam teks biografi tersebut. Bisakah? Oh iya, betul begitu ya. Saya apa-apa, penting pura-puranya. Wah, nah, betul. Apakah ada kendala? Lagi proses ngerjain, Kak. Ini ya, Kak. Iya, betul. Coba diklik yang lama bagian tulisan yang mana Wan itu. Nah, terus diklik yang lama, terus di bawah ke bawah. Nah, iya, bisa. Bisa, Pak, lagi proses ini. Aman. Bisa? Bisa, Pak. Bagus ya. Oke, gimana? Apakah ini sulit atau mudah?
Udah lumayan. Ada yang merasa sulit atau merasa bingung? Oke. Sudah masuk semua ya? Sudah bisa semuanya? Sudah. Oke. Sebelum menutup, coba kita belajar sedikit ya. Menurut kalian bagian atas ini merupakan struktur biografi yang bagian apa? Bagian atas. Yakin orientasi, coba dibahas. Kata-kata yang tersedia ini. Bagian orientasi kah? Kan di sini ada peristiwa sebelum memimpin perjuangan tahun 1817 ia memimpin rakyat. Berarti bagian peristiwa. Ya, betul. Kalau yang bagian tengah, meskipun gugur di usia muda, keberanian titik-titik itu termasuk bagian apa? Reorientasi, betul. Kalau yang bagian paling bawah, yang memiliki nama asli, titik-titik. Orientasi, iya bagus. Jadi struktur aslinya adalah seperti ini. Oke. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa aja? Pengertian biografi, kemudian struktur, kemudian apalagi nilai keteladanan. Nah, sekarang tadi sudah bagus ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari Word itu. Mungkin nanti ke depannya kalian harus lebih bekerja sama lagi atau mungkin lebih berpikir lebih kritis lagi ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks biografi. Jadi jangan lupa dipersiapkan semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.